Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Rahmat Apandi, kelas 10 TJKT 1, Sekolah SMK Negeri 2 Kota Bandung. Pengajar Dr. Raden Rara Yuniarti. Di sini saya akan mempresentasikan sebuah proyek 3. Konektivitas antar ruang dan waktu. Ruang dan interaksi antar ruang. A. Pengertian ruang. Ruang adalah tempat di permukaan bumi secara keseluruhan maupun sebagian yang digunakan oleh makhluk hidup untuk tinggal. Ruang satu dengan lainnya berbeda, memiliki karakteristik masing-masing baik tanah, batuan, dan sebagainya. B. Pengertian interaksi antar ruang. Interaksi antar ruang merupakan proses timbal balik yang berpengaruh terhadap tingkah laku baik langsung maupun tidak langsung. Pada manusia, interaksi antar ruang disebut mobilitas penduduk. Pada informasi disebut komunikasi. Pada barang disebut transportasi. C. Kondisi yang diperlukan dalam interaksi antar ruang. 1. Saling melengkapi atau yang disebut complementarity. 2. Kesempatan antara, interventing opportunity. 3. Keadaan dapat diserahkan atau dipindahkan, transferability. D. Dampak interaksi antar ruang. 1. Terpenuhinya kebutuhan hidup masyarakat. 2. Pusat pertumbuhan menjadi lebih maju. 3. Penggunaan lahan berubah atau ahli fungsi lahan. 4. Mata pencaharian penduduk berubah. 5. Sarana dan prasarana berkembang. Dan 6. Perubahan sosial budaya. Serta 7. Perubahan jumlah penduduk. Pengaruh perubahan ruang dan interaksi di benua Asia dan benua lainnya. A. Pengertian konsep interaksi keruangan. Interaksi keruangan adalah konsep yang memberikan gambaran mengenai adanya kondisi saling mempengaruhi dan ketergantungan antar komponen ruang muka bumi, baik antara faktor alami, faktor alam dengan manusia, alam dengan kondisi sosial budaya, maupun antara faktor sosial. Pengaruh perubahan ruang dan interaksi antar ruang di benua Asia dan benua lainnya dikelompokkan menjadi 2, yaitu 1. Interaksi antar ruang dalam bentuk perpindahan penduduk dari desa ke kota. 2. Interaksi keruangan dalam bentuk perpindahan penduduk antar negara dan antar benua. Pada saat ini saya akan menjelaskan materi 1. Interaksi antar ruang dalam bentuk perpindahan penduduk dari desa ke kota terlebih dahulu. Di Asia, perubahan ruang terlihat dari alih fungsi lahan. Banyak daerah di Asia berubah menjadi daerah perkotaan. Perubahan tersebut mendorong terjadinya interaksi antar ruang dalam bentuk perpindahan penduduk dari desa ke kota pada tahun 2015, sekitar 47% penduduk Asia tinggal di daerah perkotaan menurut World Population Data Sheet pada tahun 2015. A. Dampak interaksi keruangan bagi desa. Dampak positif. 1. Makin meningkatnya produktivitas pertanian dan adanya teknologi tepat guna atau cara bertani yang lebih maju. 2. Makin beragamnya orientasi mata pencaharian dari yang hanya berorientasi bertani, berkembang menjadi industri yang memanfaatkan hasil pertanian agroindustri. 3. Peluasan jalur jalan desa antar kota sehingga hubungan desa antar kota semakin terbuka.
4. Pengetahuan desa menjadi meningkat karena banyak sekolah telah dibangun di desa. 5. Angka buta huruf penduduk desa semakin berkurang. 6. Kesadaran memiliki keluarga kecil telah diterima oleh masyarakat desa. 7. Dengan peningkatan kegiatan wira swasta yang menghasilkan produk yang berkualitas seperti kerajinan tangan, industri rumah tangga, teknik perhubungan, dan perbengkelan serta peternakan bisa dilakukan karena pemerintah turun tangan. Serta 8. Adanya seperti koperasi dan organisasi sosial yang berkembang di perdesaan telah memberi manfaat dalam peningkatan kesejahteraan penduduk dan pembangunan desa. Dampak negatif. 1. Lunturnya orientasi pertanian. 2. Meningkatnya konsumerisme dan kriminalitas akibat siaran TV. 3. Berkurangnya tenaga produktif di bidang pertanian. 4. Maraknya budaya kota yang tidak sesuai tradisi desa. Dan 5. Ketersediaan bahan pangan yang berkurang, peningkatan pengangguran, dan pencemaran lingkungan menjadi masalah penting akibat interaksi desa antar kota. B. Dampak interaksi keruangan bagi kota. Dampak positif. 1. Tercukupinya kebutuhan bahan pangan bagi penduduk perkotaan. 2. Jumlah tenaga kerja di perkotaan melimpah karena banyaknya penduduk dari desa yang pergi ke kota. 3. Produk-produk yang dihasilkan di daerah perkotaan bisa dipasarkan hingga ke pelosok desa sehingga keuntungan yang diperoleh lebih besar. Dampak negatif. 1. Meningkatnya pengangguran dan penduduk miskin. 2. Penduduk dengan pendapatan rendah kesulitan mencukupi kebutuhan hidupnya seperti sandang, pangan, papan, kesehatan, pendidikan, hiburan, dan lain-lain. Dan ketiga, menjamurnya permukiman kumuh. Bagan 2. Pengaruh interaksi keruangan biasa terjadi antar negara dan antar benua. Jarak yang jauh kini tidak lagi menjadi hambatan dalam melakukan interaksi berkat kemajuan teknologi, informasi, dan komunikasi serta transportasi. Contohnya sebagai berikut. Pertama, peristiwa di suatu negara dengan cepat disaksikan oleh penduduk di negara atau benua lainnya. Kedua, pengaruh antar negara dapat berupa pengaruh ekonomi, sosial, budaya, dan politik. A. Pengaruh interaksi antar ruang terhadap kehidupan ekonomi. Interaksi antar ruang terjadi karena adanya kebutuhan yang salah satunya adalah kebutuhan akan barang dan jasa yang tidak mampu diproduksi oleh suatu negara. Sebagai contoh, Indonesia merupakan penghasil rempah-rempah, kopi, teh, dan karet. Dikirim ke Amerika Serikat yang membutuhkan. Tapi, Indonesia juga membeli barang dari Amerika Serikat berupa kedelai, kapas, dan gandum yang tidak bisa dihasilkan oleh Indonesia. Sehingga terjadi interaksi ekonomi antara kedua negara tersebut. B. Pengaruh interaksi antar ruang terhadap kehidupan sosial. 1. Interaksi sosial antar manusia yang memiliki kehidupan sosial berbeda. 2. Interaksi tersebut dapat terjadi dengan saling bertemu atau media komunikasi. 3. Kehidupan sosial dapat berubah karena adanya pengaruh dari interaksi tersebut. 4. Sebagai contoh, adanya wisatawan dari negara lain yang datang ke Eropa. C. Pengaruh interaksi antar ruang terhadap kehidupan budaya. 1.
Kemajuan teknologi komunikasi sangat mendukung interaksi budaya secara tidak langsung. Kedua, peristiwa budaya dari suatu masyarakat dengan mudah dapat disaksikan oleh masyarakat di daerah yang berbeda. Ketiga, budaya tersebut kemudian mempengaruhi budaya masyarakat yang menyaksikannya. Sebagai contoh, model rambut dan gaya berpakaian Blackpink dengan cepat ditiru oleh banyak masyarakat di negara lainnya atau di benua yang berbeda. D. Pengaruh interaksi antar ruang terhadap kehidupan politik. 1. Dinamika kehidupan politik suatu negara juga tidak lebih dari adanya interaksi dalam bentuk komunikasi wilayah atau negara di dunia. 2. Peristiwa politik di suatu negara dapat mempengaruhi kebijakan politik negara lain. Berikut contoh dampak negatif pengaruh interaksi antar negara di bidang politik. 1. Timbulnya fanatisme rasial, etnis, dan agama dalam forum serta organisasi. 2. Timbulnya unjuk rasa yang semakin berani dan terkadang mengabaikan kepentingan umum. 3. Adanya konspirasi internasional, yaitu pertentangan kekuasaan dan peraturan politik internasional selalu mengarah kepada persekongkolan. Pengaruh interaksi antar ruang terhadap pendidikan. 1. Dalam perkembangan berikutnya, banyak negara menjadi semakin memperhatikan pendidikan. Banyak negara berkembang mengirim pelajar dan mahasiswa ke negara-negara maju. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di negara-negara berkembang. Negara maju juga banyak yang menyediakan fasilitas beasiswa bagi negara-negara lainnya yang masih berkembang. Itulah presentasi yang saya sampaikan. Terima kasih sudah menonton. Semoga video ini dapat menambah wawasan teman-teman atau akang teteh sekalian. Dan apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, mohon untuk dimaafkan. Saya Rahmat Pandi, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.